Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Oh iya, ketemu lagi dengan saya Pak Fahri Yamani. Kali ini kita belajar di tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, di mana kita akan belajar tentang makna proklamasi dan juga pubertas di muatan IPS dan IPA-nya. Baik, tujuan pembelajaran di muatan IPS-nya adalah siswa dapat mengidentifikasi sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan muatan IPA-nya adalah siswa dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, khususnya pada masa remaja. Nah, di muatan IPS ini, kita akan mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dibutuhkan pengorbanan yang luar biasa, serta persatuan dan kesatuan. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Jepang menarik simpati rakyat Indonesia dengan gerakan 3A. Apa itu 3A? Nippon, Cahaya Asia, Nippon, Pemimpin Asia, dan Nippon, Pengatur Asia. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan diwujudkannya pembentukan BPUPKI dan PPKI. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu. Kabar tersebut didengar Sultan Syahrir yang kala itu ada di Dalat, Vietnam. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Namun, golongan muda tidak sependapat dengan usul Soekarno, dan akhirnya Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Tujuan diculik pun agar mereka tidak dipengaruhi oleh Jepang. Nah, setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi pun disusun di mana? Di Rumah Laksamana Maeda. Naskah yang disusun ternyata disusun oleh Soekarno, Hatta, dan juga Ahmad Subarjo, yang diketik oleh Sayuti-Mnik. Hatta mengusulkan agar semua orang yang hadir untuk menandatangani naskah tersebut. Namun, Soekarni mengusulkan agar naskah hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pelaksanaan tersebut terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah pembacaan teks proklamasi, dilaksanakan pengibaran bendera oleh Suhud dan Latif. Nah, pada muatan IPA, mari kita dengarkan dan saksikan juga berikut ini. Oke, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Pertumbuhan bisa kita amati dari ukuran tubuh manusia yang terus bertambah tinggi dan besar. Misalnya, berat tubuh saat usia balita berbeda dengan saat masa remaja. Perkembangan dapat diamati dari bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Biasanya kita bagi menjadi beberapa tahapan, mulai bayi, balita, anak-anak, remaja, sampai dengan dewasa. Bayi, kita lihat di situ belum bisa berjalan dan biasanya masih mengkonsumsi ASI, air susu ibu. Balita, singkatan dari bawah 5 tahun, dan balita biasanya sudah dapat berjalan, lompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Sedangkan pada masa anak-anak, masa ini sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Remaja adalah fase selanjutnya, yaitu pada masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa.
pada masa ini manusia mulai mengalami pubertas. Nah, sudah mulai dewasa, masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Yang tahap akhir adalah lansia, merupakan singkatan lanjut usia, dan pada masa ini mulai berubah, kulit keriput, massa otot dan tulang menurun, penglihatan dan pendengaran pun berkurang. Nah, oleh karena itu, di pertanyaan kedua, tahukah kamu yang dimaksud dengan masa puber yang tadi beranjak dewasa, remaja, dari anak-anak remaja, baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Kita lihat. Masa puber adalah tahap perkembangan manusia, di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Nah, berikut ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber. Pada anak perempuan, biasanya ada tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, suara menjadi melengking, payudara membesar, pinggul membesar. Sedangkan pada anak laki-laki, tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, suara jadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan juga pada janggut. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.